dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu absen ya, seperti biasa ya. Oke. Abdullah Ali ada? Ispen ya, baik. Azra? Hadir. Ahmad Rizky? Hadir. Oke, Alexander? Alfa? Oke. Andrea? Oke. Lorenzo ada? Ya. Saldi? Oh sakit. Oke, didoakan ya. Semoga Saldi cepat sembuh. Baik. Zahra ada? Oke. Kita yang dulu ya, seperti biasa ya. Oke, semuanya boleh berdiri dulu. Oke. Supaya nggak ngantuk ya. Oke, semuanya. Selamat pagi anak-anak. Keren banget. Gimana, udah mulai semangat kan? Harus semangat karena hari ini ya ibu akan membawakan materi pembelajaran yang agak beda dari sebelumnya ya, yaitu mengenai wawasan kebinekaan. Oke, kalau dengar kata bineka, apa sih arti bineka? Ada yang tahu sih? Bineka Tunggal Ika, apa tuh artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke. Nah, topiknya yang dipilih adalah berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri sendiri. Ya, ada yang pernah dengar katanya kalau mau bagian orang lain, bagian dulu diri sendiri. Bener ya? Gimana mau bagian orang lain kalau diri kamu sendiri belum bahagia seperti itu. Oke ya, siap ya? Oke. Berdamai mulai dari diri sendiri. Capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajaran dari topik ini, oke, kamu diharapkan pahami tentang konsep ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih. Apa sih arti welas asih? Saudara nggak? Welas asih. Apa itu artinya? Welas asih, jadi mengasihi diri sendiri alias tidak zolim, tidak berbuat yang buruk terhadap diri sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantiknya anak-anak. Ya, yang pertama nih, jawab ya. Pernahkah kamu merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kamu, sehingga kamu merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut supaya orang lain nggak tahu? Pernah nggak? Pernah. Siapa yang pernah? Rere, oke, silakan Rere. Gimana Rere? Coba boleh sharing Rere. Misalnya kan nggak semua orang sempurna ya. Misalnya saya pesek gitu. Terus misalnya kadang tuh kayak kadang kalau misalnya saya tinggi banget, kadang saya juga suka kayak gitu. Terus maka dari misalnya saya pakai makeup. Oke, ini dari fisik ya. Jadi menyembunyikan hal tersebut seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau sharing? Oke, silakan cerita. Ya, boleh sharing. Jadi waktu itu waktu kelas 6 SD, saya kan ada tryout gitu, tryout di luar sekolah. Dan kebetulan nilai saya tuh jelek dan hasilnya itu kayak diumumin di Madi gitu. Terus itu kan ada nama saya kan kayak di bawah-bawah gitu. Terus kayak ada orang nanya, kamu namanya siapa? Saya bilang nama saya Ara, bukan juga gitu. Oke. Ya. Orang Jadi karena nilainya jelek gitu ya. Jadi kamu bilang bukan nama kamu, padahal nama kamu berbeda sih, jelita seperti itu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong semuanya. Kedua lihat nih. Mengapa muncul perasaan tersebut? Kenapa perlu disembunyikan? Alasannya adalah karena malu, betul. Jadi kamu malu terhadap identitas diri kamu sendiri. Wah, bahaya nggak tuh kayak gitu? Bahaya.
jangan pernah malu dengan identitas yang melekat pada diri kamu. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut nih sekarang. Ibu punya aktivitas yang berkisar mengenai identitas kamu. Nanti ibu akan kasih sejumlah tayangan, oke? Kamu pilih aja berdasarkan preferensi kamu, oke? Kesukaan kamu atau menyangkut identitas diri kamu sendiri. Oke, siap? Siap. Kalau siap, coba silahkan berdiri dulu semuanya. Kamu merasa gambar ini adalah diri kamu banget, pindah ke kiri. Kalau kamu merasa gambar ini kanan diri kamu banget, kamu pindah ke kiri. Kalau saya merasa gambar sepeda saya nggak usah pindah. Sampai sini paham? Paham. Oke ya. Oke, siap. Sesuai dengan diri kamu sendiri. Oke, pertama. Oke, dua. Ayo. Kamu pisah ke kanan, jauh ke sebelah kiri kamu ya. Silakan enggak? Itu gambarnya. Ayo. Oke. Ini bisa. Oke, yang ini jeruk. Itu gambarnya aja. Ya, itu gambarnya aja. Oke, next. Oke, Elsa bubur yang diaduk ya, Mbak ya? Iya, banyak yang tidak diaduk ya. Oke, lanjut ya. Tapi ibu nanya, kamu malu nggak misalnya makan bareng temen kamu nih, kamu satu meja, satu diaduk, satu mau diaduk, terus kamu yang nggak diaduk kayak di, kok nggak diaduk sih gimana sih? Iya. Oke, next. Nah, oke, berarti di sini om ya banget kamu.
Oh, beda. Oke. Kenapa sih kok bisa terjadi? Betul, perbedaan selera masing-masing. Oke. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut kamu paling penting dan berharga buat diri kamu? Islamin. Coba rutin yuk. 1 sampai 5 aja. Tapi Islamin. Yang kedua apa? Rambut. Oke. Islamin, rambut. Apa lagi? Kulit ya, warna kulit ya. Warna kulit. Oke, apa lagi? Ayam. Oke, makanan ya. Bakso atau mie ayam. Lalu tadi ada bumbu di anu. Oke. Sekarang kita masuk nih. Mau kasih video. Oke. Tolong kamu tonton. Nonton video berikut ini. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain, hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya, hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder, sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar. Namun, mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Setiap orang memiliki kesamaan dan perbedaan identitas. Seperti itu. Tadi kayak kamu nih. Sekarang identitas kamu apa nih sama? Belajar di mana? SMA 14 kelas berapa? 12 IPS. Seperti itu sama. Tapi ternyata kalau kita korek lebih dalam, ternyata ada loh perbedaannya loh. Ada yang di dalam mata. Ada. Oh tuh ada kan? Tuh. Ada yang orang Betawi. Nah, Betawi. Ada yang orang Ambon. Nah, jadi beda-beda seperti itu ya. Tapi kamu adalah satu wadah, yaitu wadah SMA Negeri 14 Jakarta. Oke, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi beda identitas agama dengan orang tersebut. Benar ya? Oke, ada yang agamanya Islam, angkat tangan. Oke, Protestan, angkat tangan. Oke, ada yang Katolik di sini? Tidak ada, oke ya. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Apa misalnya yang kamu terima sejak lahir? Islamin. Agama ya? Agama apalagi? Nama. Oke, apalagi? Golongan darah, suku. Oke. Nah, tapi ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Apa yang tidak bisa kamu ubah? Golongan darah. Golongan darah apalagi? Islamin. Agama. Warga negara bisa juga nggak? Bisa ya. Bisa
menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita, benar nggak? Coba kalau lihat iklan gimana coba salah cantiknya? Putih, yang lagi? Langsing, yang lagi? Mulus, kayak apa lagi? Tinggi. Nah, oke. Boleh jadi referensi, tapi jangan jadi patokan. Terima dari kamu, terima gitu ya. Oke. Ya. Terima apa adanya gitu, ya. Kedua, gunakan standar diri sendiri tadi ya. Standar itu beda-beda loh tiap tempat dan tiap waktu. Sekarang kita lihat dulu video ini. Ya. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata, kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena nggak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Merekalah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Gimana? Seru nggak? Seru ya. Oke. Ya, apa sih yang kamu dapat dari video tersebut? Bahwa tidak boleh minder sama diri sendiri, apalagi be yourself daripada kamu berkurung. Temukanlah best version of yourself gitu. Ya, sekarang janji ya untuk tidak lagi merasa minder dan berusaha mencari potensi terbaik dalam diri kamu sendiri. Oke, nah terakhir nih ada yang namanya welas asih pada diri sendiri atau self compassion. Oke,
berlebihan, kan semua berlebihan itu nggak baik. Sama self pity itu beda. Kalau self pity itu mengasihani diri sendiri secara berlebihan, merasa jadi orang paling malang sedunia. Wah, jangan ya. Kamu harus latihan nih mencintai diri kamu sendiri. Oke. Para ilmuwan mengidentifikasi 3 komponen dari mencintai diri sendiri yang beririsan baik dengan ajaran Buddha tradisional ya, dan dapat berfungsi sebagai panduan untuk latihan kamu. Pertama, kebaikan diri, mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Kamu terima diri kamu padanya. Kamu menerima terhadap diri kamu sendiri. Dan yang kedua, kesadaran penuh. Ambil nafas yang panjang, nafas yang dalam, dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Coba kita tarik nafas yang dalam, lalu resapi perjalanan hidup kamu sampai sekarang. Oke, tarik nafas semua. Oke, buang pelan-pelan. Oke. Nah, kamu akan bisa menerima diri kamu sendiri. Lalu keperluan memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, apa sih manfaatnya? Manfaat mencintai diri sendiri pertama mengurangi stres, kecemasan kamu berkurang dan depresi kamu berkurang. Lalu meningkatkan kebahagiaan dan membantu ketahanan dalam manajemen konflik. Kita masuk ya, Oke. Nah, ayo yuk kita aplikasikan, kita buat tindakan konkret. Oke, kita bilang terima kasih ke diri kita sendiri. Oke, coba semuanya angkat tangan kanannya coba. Angkat, benar. Oke. Sekarang, oke, letakkan di atas dada kiri kamu. Oke. Kamu tarik nafas dulu. Buang nafas. Oke. Sekarang ucapkan terima kasih kepada diri kamu sendiri. Jadi ibu ya, terima kasih ya diriku. Kamu sudah hebat. Kamu sudah hebat. Ayo untuk terima kasih ya. Ya. Sekarang yang kedua, kayak kalau
Kamu sini paham?